لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. Peta konsep kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, sejarah kenabian, substansi dakwah, strategi dakwah, reaksi terhadap dakwah, ibrah dakwah Rasulullah SAW. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Bangsa Arab senantiasa menyembah para berhala. Mereka skeptis terhadap ajaran nenek moyang. Mereka sering mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan karena dianggap mengancam kekuasaan, melakukan perzinaan tanpa rasa malu, dan melakukan perampokan. Waktu itu disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kemudian dalam kehidupannya selalu berpecah belah serta saling berperang. Suatu ketika saat Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Kemudian didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 610 Masehi. Setelah mendapat wahyu pertama, Rasulullah mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Dakwahnya dilakukan kepada istri, keponakan, paman, dan juga para sahabatnya. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, mereka itulah yang disebut as-sabiqunal awwalun. Rasulullah memakai rumah sahabat untuk menyampaikan dakwahnya. Setelah itu turun Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa, mengajak para masyarakat untuk menyembah kepada Allah. Apa saja substansi dakwah Rasulullah di Makkah? Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Makkah, tauhid dan akhlak mulia. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Ada masyarakat yang menerima ajaran Rasul, ada juga yang menolak ajaran Rasul, dan ada pula yang berpura-pura menerima ajaran Rasul. Masyarakat yang menerima ajaran Rasul dilatar belakangi, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu. Keteladanannya yang dilakukan dalam kesehariannya membuat masyarakat menerima ajaran Rasul. Ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan. Bagi masyarakat yang menolak ajaran Rasul, dari segi aspek ideologis, mereka takluk kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan sehingga sulit mengikuti agama baru yang dibawa Rasulullah. Pada aspek sosial, bangsa Arab hidup berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia. Tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan. Pada aspek ekonomi,
Salah satu mata pencarian kaum Quraisy adalah membuat dan memperjualbelikan patung kepada para jemaah-jemaah haji sebagai kenang-kenangan dan untuk mendapatkan keberkahan. Pada aspek ideologis, kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan dan kerajaan. Memeluk Islam dianggap tunduk pada Bani Abdul Muthalib, dan suku-suku bangsa Arab selalu berebut kekuasaan. Bagi yang berpura-pura menerima ajaran Rasul, mereka adalah orang-orang yang munafik karena ingin menghancurkan Islam dari dalam dan juga ingin merebut kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa ancaman dan siksaan yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sofa. Ia mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Suatu hari, Uqbah bin Abdul Mu'id melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut pada Bani Hashim. Penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada kara kejinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan melimpahkan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Islam memiliki prinsip dakwah. Dakwah adalah satu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap, dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk Islam. Alhamdulillah.